Jadi ada beberapa nilai kebajikan yang akan Ibu sampaikan dan kalian Ibu ajak untuk berdiskusi, kita berdialog sama-sama kira-kira nilai-nilai apa yang kita lakukan ke dalam kelas ini, khususnya kelas Ibu di Mapol PKW. Ya, jadi Mapol PKW nanti ada beberapa nilai keyakinan. Yakin itu apa keluarga? Keyakinan itu adalah semacam aturan-aturan main kita dan kita kerjakan ketika itu mengajar. Dan itu insya Allah akan menjadi lebih baik dan insya Allah juga akan menjadi motivasi kalian. Contoh yang pertama, kalau bisa on time. Atau tepat waktu. On time tepat waktu. Silakan nanti kita bahkan kalau masih ada yang merasa bahwa saya kalau mau belajar begini, nggak masalah. Ibu tambahkan, nanti kita masukin ke semua. Setelah itu nanti kita diskusi kira-kira ditambah lagi atau sudah cukup. Ya, dari Ibu itu dulu on time. Kenapa on time? Karena disiplin. Disiplin berarti harus tepat waktu. Oke, ada lagi silakan. Selama kita belajar, mapel Ibu saja, tidak berlaku mapel yang lain. Hanya mapel Ibu. Setiap hari Jumat jam pertama. Silakan. Ada lagi? Mau kasih nilai apa lagi Bu? Saya kalau belajar dan suka diganggu, usil jangan usil, boleh nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Ada lagi? Silakan ya. Dari Ibu. Oke, singkat padat. Silakan. Ada lagi? Singkat dan padat. Baik. Nomor 2 singkat dan padat. Lanjut. Nomor 3 lagi. Ya. Apa? Jangan teriak-teriak, suara itu seperti ini. Dan lagi. Ini volume dari langit. Ya. Kecuali disuruh mingguin. Kalau ini sudah sering dan juga. Tapi itu sudah seperti ini. Apalagi biar tak ngantuk. Itu jam siang luar biasa, jam-jam SD. Nah, jam makan siang. Ayo apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kenapa enggak? Hah? Oh ya boleh. Nanti ada game-game atau ice breaking, boleh. Buat jangan terlalu monoton, game atau ice breaking. Siap? Apa lagi? Silakan. Kamu kenapa? Di badan bukan? Ngantuk kan? Oke, tambah lagi. Selama Ibu mengajar HP-nya di silent. Kecuali memang ada penggunaan HP. Jadi Ibu HP ini bisa nanti dimainkan ketika ada jam belajar yang memang menggunakan HP. Ya. HP dimainkan, berhenti dimatikan. Kalau dimainkan berarti dia tempat untuk belajar. Kalau tidak, baru dimatikan. Silakan ada lagi. Ada lagi? Buat saya kalau belajar harus makan sama minum. Kalau makan tidak boleh, kalau minum boleh, ya. Jadi makan tidak boleh, minum baru. Ibu khawatir kalau makan itu semua baru ya kan? Bawa beras, yang satu bawa nasi uduk, itu bahaya. Nanti kita makan untuk belajar aja, ya. Ya, jadi kalau minum saja boleh. Dan ada lagi? Buat kalau izin ke toilet boleh nggak? Boleh, tapi jangan rombongan. Biasanya kalau udah itu rombongan, yang satu kan boleh 1 menit, itu ngapain? Ya, tujuannya Bu, ini tidak ada kuncinya, bisa jagain. Masuk akal. Ya, kalau 2 boleh, kalau 3 nggak boleh. Kecuali tiga-tiganya bukan kecil semua. Tiga-tiganya mau buat kecil. Ada lagi? Baik, tidak ada ya? Oke, tidak ada sepakat dulu ini. Nanti ada
Peraturan ini sudah berlaku mulai hari ini sampai 1 tahun ke depan. Karena kan setahun mulainya. Wah, apakah ini boleh berubah? Boleh. Nanti kalau masuk luar ganti lagi ya, tergantung situasi dan kondisi. Ya, jadi itu nilai keyakinan di kelas 10 berapa? 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sebagai guru penggerak akan memberikan presentasi terkait dengan modul 1.4 yang diberikan kepada kami di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi karena mau bergabung untuk mendengarkan penjelasan dan pemaparan tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu, karena saya guru penggerak, jadi di guru penggerak itu harus berinovasi, ya. Guru penggerak itu tidak langsung beri materi, tetapi harus ada berupa ice breaking, yel-yel yang bisa memotivasi dari Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau saya bilang pagi, maka Bapak Ibu sepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, maka sepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore 3 kali, kalau saya bilang malam tidak kena, cuma kan saja biar terfokus pada saya materi pada hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu, saya dengarkan dari aba-aba saya. Siang, malam tidak berbunyi Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu kurang fokus. Nah, ini yang membuat ketika pemateri memberikan yel-yel atau berupa permainan di awal, biar mengetahui apakah peserta itu fokus atau tidak. Ternyata benar, ya. Dari guru penggerak harus ada seperti itu. Sekali lagi, saya mau ulang lagi biar fokus karena tidak banyak fokus ternyata, ya. Tepuk malam. Alhamdulillah. Siang 1 nggak ada Bu. 1 itu pagi. Nah, ternyata masih ada. Gak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik. Materi pada hari ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Budaya positif kenapa saya angkat, dan ini memang wajib sebagai guru penggerak untuk mengikuti pendidikan ini terkait dengan budaya positif. Menurut Dr. William, seorang psikiater dan psikologi saya, beliau mengatakan bahwa ketika ada anak-anak kita paksa untuk mengikuti kegiatan, yang pertama, yang kedua kita bujuk, ayo nah, kan? Yang ketiga, terkadang orang dewasa tidak menerima kritikan. Dan yang keempat, terkadang orang dewasa berhak untuk menyuruh anak. Dari keempat faktor inilah mengapa disiplin positif ini diangkat atau budaya positif ini diangkat di materi di guru penggerak. Supaya apa? Supaya berjalan semua. Kita mau ada perubahan di sekolah ini, ya. Tidak hanya stuck seperti itu saja. Ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, dan yang terakhir yang kelima fungsi kontrol, terakhir keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut dulu ya. Perubahan paradigma belajar. Terkadang kita kalau ditanya Bu Arwiyah atau Bu Lis, Bu Normi, tujuan ngajarnya apa? Itu yang kita harus kaca dulu kepada diri sendiri. Ternyata itu poin besar di dalam guru penggerak. Saya baru tahu. Paradigma berpikir kita sebagai guru penggerak di dalam dirubah mindsetnya bahwa ketika Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, beliau mengatakan guru itu harus berpihak pada murid. Guru itu harus menghamba pada murid. Menghamba di sini tidak harus bersembahan, hanya Allah yang disembah. Tapi kita mengikuti alur anak maunya apa. Kita mau potensi anak maunya apa, itu yang kita kembangkan. Cara kita selama ini salah. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya tujuan mengajarnya apa? Untuk murid. Yang kedua apa? Untuk murid lagi. Yang ketiga untuk murid, ternyata 3 kali disebut di situ. Seperti Rasulullah bahasnya. Kepada siapa saya berbakti, wahai Rasulullah, ibumu 3 kali. Mungkin bisa jadi lebih dari situ. Ternyata murid lagi 3 sampai. Jadi kalau ada tujuan ngajar kita untuk yang lain, itu nggak boleh. Yang kedua, 3M. Ayo Bapak Ibu kita mulai dari diri sendiri. Kemudian dimulai dari sekarang, jangan tunggu nanti. Nanti aja.
tunggu tahun depan, toh juga belum pindah sekolah kita. Saya nanti kalau punya gedung baru buat, nanti saya buat program keren. Jangan tunggu nanti, hari ini, sekarang. Dan yang ketiga adalah mulai hal kecil. Tidak bisa berkarya besar, paling mudah hal yang kecil. Seperti hari ini nanti akan ada BBAKI, ada TAFIS program baru. Tolong Bapak Ibu didukung dengan cara datang ke sana, paling tidak mengajak anak-anak untuk ikut program tersebut. Yang ketiga, mulai belajar untuk perubahan. Terkadang kita begini Bapak Ibu, kurikulum itu selalu berganti-ganti. Kurikulum gitu lagi, begitu lagi. Saya maunya yang kemarin aja nyaman, ini ganti lagi. Kita harus ikuti perubahan itu. Supaya apa? Supaya guru juga kompetensinya akan meningkat. Bagaimana kompetensi seorang guru meningkat ketika ada perubahan itu akan mengikut. Akan tertinggal dengan murid-murid yang lain. Yang keempat, sering diskusi bersama rekan guru sejawat. Artinya apa? Ketika ada teman yang pintar, dekatin. Gimana cara buat gambar? Kita diskusi. Bagaimana cara buat video? Jangan pernah malu untuk bertanya. Karena apa? Kita saling mengisi kekosongan untuk membuat murid-murid kita jadi lebih baik. Yang berikutnya adalah jangan malu untuk bertanya dan belajar. Dan terakhir, fokus pada tujuan. Ingat Bapak Ibu, ketika fokus pada tujuan, insya Allah mau kiri mau kanan, kita fokus pada tujuan, kerja kita insya Allah ridho, ikhlas, baik, dan tidak ada tekanan dari luar, dari kiri kanan. Karena apa? Kita fokus pada tujuan kita, yaitu untuk murid. Harapan saya seperti itu. Lanjut, disiplin positif. Di sini ada 4 yang saya buat. Yang pertama, kurikulum merdeka. Kenapa? Karena sekarang kita sudah masuk di kurikulum merdeka. Walaupun kelas 12 masih ada K13, paling tidak ini awal buat kita bahwa untuk syarat menjadi menciptakan murid yang merdeka adalah disiplin yang kuat. Kenapa? Sekarang kurikulum merdeka itu artinya merdekanya itu bukan muridnya, tetapi gurunya. Gurunya merdeka. Jadi kalau ada yang bilang murid saya merdeka, salah. Yang merdeka itu adalah gurunya, bukan muridnya. Sehingga ketika memerdekakan ada kurikulum di sini, perlu penguatan disiplin. Kemudian yang kedua, sudahkah saya disiplin dengan waktu? Kita mulai berkaca pada diri kita sendiri. Saya juga pribadi masih terus belajar bagaimana ketika waktu itu berjalan dan tiba-tiba ada kelas kosong. Wajar saja waktu kurikulum Bu Fitri di sini selalu berkeluar-keluar di grup, ayo jam siapa masuk, dan itu memang perlu seperti itu. Karena bagaimana sekolah itu mau maju kalau gurunya pun tidak mau maju. Kemudian yang ketiga adalah cakap buat perintah sendiri. Ini yang jadi masalah. Terkadang kita rajin menyuruh anak-anak, tetapi diri ini belum mampu untuk memotivasi cakapnya dalam perintah. Itu yang buat lagi saja buat Bapak Ibu guru sekalian, kemampuan diri. Dan yang terakhir adalah terus berlatih dan berlatih. Kenapa? Ketika ada latihan terus, oh iya jam sekian, mau apapun itu tidak usah di kiri kanan. Gua lihat ibu yang satunya nggak masuk, nggak apa-apa, nggak usah berkata pada dia, fokus pada diri sendiri. Sehingga apa? Murid akan melihat, oh guru ini hebat, oh guru ini keren. Betul kan? Kita sudah mencoba kemarin. Ya, lanjut. Motivasi perilaku manusia ada 3. Dari menurut David Gosen, beliau mengatakan 3. Yang pertama bentuk hukuman. Kenapa hukuman? Ada orang-orang atau murid kita sendiri terkadang dia lari dari hukuman. Misalnya mohon maaf, ketika jam belajar masuk atau enggak on time 13.15 bunyi bel, ada anak-anak langsung lari. Kenapa? Dia menghindari hukuman. Dan kita juga ternyata Bapak Ibu guru juga pernah seperti itu. Kenapa? Karena mau menghindari hukuman. Yang kedua, ada penghargaan dan imbalan. Banyak sekali anak-anak kita atau kita sendiri sebagai guru mau turun kerja karena ada gaji. Bikin lagi tim panitia SK, ada gajinya enggak? Ternyata itu dibahas di guru menggerak. Masya Allah, luar biasa. Benar Bapak Ibu. Ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak, mindset otak kita itu dirubah semua. Yang sampah itu dibuang, masuk yang positif-positif. Supaya apa? Supaya mau membangun sekolah itu paling tidak ada perubahan. Kenapa 9 bulan? Iya harus 9 bulan. Ya, supaya ilmunya tetap dapat. Yang ketiga adalah ikhlas. Nah ini yang ketiga, kita susah cari orang seperti ini. Saya yakin di sekolah ini semua sudah yang ketiga. Tinggal nanti menyesuaikan. Ya mudah-mudahan kita masuk di kategori ketiga ini, ikhlas bekerja tanpa ada penghargaan, ada hukuman, tetap bekerja. Itu yang bagus. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pernah nggak melihat di kelas anak-anak kita terkadang dia malas-malasan, hiburan atau tahan. Ternyata Bapak Ibu ada yang kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ini kita nggak tahu dulu. Ada anak-anak yang sebut makanannya orang. Kenapa? Karena dia tetap perhatian. Ternyata ini
Kita nggak pernah tahu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup ini apa? Ada makanan, ada perumahan, ada pakaian. Kalau di ilmu ekonomi, kebetulan saya ngajar ekonomi, pangan, sandang, papan. Jadi ketiga ini harus tercukupi oleh mereka. Bayangkan Bapak Ibu ketika anak murid kita dalam keadaan perut kosong, mereka sekolah, itu nggak akan fokus. Kita sebagai guru lah atau wali kelas minimal tahu kondisi siswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Nih, terkadang anak-anak merasa begini Bapak Ibu. Ketika di kelas mereka maunya ada pengakuan bahwa saya juga bisa, jangan pernah pilih kasih. Saya mau juga diterima. Kita kadang-kadang kalau sudah suka sama satu anak atau dua anak yang kita anggap mereka mampu, yang lainnya dilupakan. Ternyata ada mereka membuat satu kesalahan, satu kegiatan yang memang membuat kita sebagai guru itu merasa kesal, merasa jengkel seperti itu. Dan kita harus tahu juga ternyata kenapa seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Bayangkan Bapak Ibu, saya waktu koalisi di sana di 8, saya pernah bawa anak-anak itu berangkat ke OJK, berangkat ke Bank Indonesia terkait materi itu luar biasa. Mereka mengatakan, Bu Arwiyah ternyata menyenangkan ketika belajar di luar. Tapi saya yakin selama terus akan saya buat seperti itu juga terkait dengan kebebasan belajar. Mereka juga ada. Sekali-sekali Bapak Ibu guru ketika mengajar tanya kepada mereka, nak, sekarang kita mau di mana? Serius saya katakan. Kenapa anak ternyata begitu polanya? Bu, kita enggak sekali-sekali kita keluar minimal di lapangan, atau enggak di bawah-bawah, nggak masalah. Ya kemarin juga Bu Tila udah berangkat ya. Artinya memang harus ada pola-pola kunjungan yang kita lakukan supaya anak juga langsung praktek. Bagaimana mereka saya bawa kemarin, mereka bertanya, Pak, tugas B ini misalnya ngapain aja sih, kok gak ada orangnya? Tapi luar biasa juga. Ternyata B itu begini kerjanya, nak, dijelaskan, baru paham mereka. Bahkan ada yang bertanya, Pak, masuk ke sini pakai tes apa? Jadi motivasi buat mereka juga. Lanjut yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kesenangan kadang-kadang saya masuk kelas tidak langsung materi. Siap masuk kelas langsung pasti ada ice breaking, ada game-game supaya menarik anak-anak, tidak bosan. Ya, saya kemarin pakai bawa speaker, saya tidak menggunakan LCD. Kenapa? Karena saya berpikir perkenalan itu lucu kalau menggunakan musik. Dan saya tanya musiknya apa, nak? Mereka pilih sendiri. Ternyata luar biasa. Jadi ketika bunyi bel kemarin saya coba warnanya jangan keluar. Baru pertama saya pakai ini dan ternyata terbukti memang. Jadi guru itu harus inovatif, kreatif dalam masuk kelas. Jadi gini Bapak Ibu ya, anak-anak itu ketika dikasih materi dia akan muntah itu. Serius saya katakan. Kasih dia pola berpikir, berikan dia penjelasan. Supaya apa? Supaya mereka memberikan daya kritisnya seperti di 5P5 kita ya. Lanjut, yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Ini penguasaan ini gini Bapak Ibu contohnya. Ketika ada anak diam, tapi dia menguasai tentang hitung-hitungan, kita nggak ngerti kenapa anak ini diam, kita abaikan padahal dia menguasai hitung-hitungan. Atau anak ini cerdas dalam berbicara, kita ajak dia diskusi. Ini PR besar. Jadi kurikulum merdeka ini Bapak Ibu mohon maaf, gurunya yang luar biasa harus mengetahui teknik bagaimana anak-anak itu sifat dan karakternya. Dan guru BK memegang peran paling penting sekali. Sama seperti saya guru BK kelas 11, makanya saya minta data ke Buris untuk memetakan anak-anak yang ini kurang, ini mampu dalam hal pembelajaran. Kita akan cek di situ. Lanjut, Bu Nurmi. Ini ya, 5 posisi kontrol. Ini kenapa saya angkat? Karena gurunya. Guru ini ada 5 ternyata karakter seluruh di negeri ini. Yang pertama, penghukum. Ada anak-anak terlambat, Allahu Akbar, nah kamu lagi yang terlambat. Udah, kamu lari. Kamu bersampah. Itu penghukum. Dan itu ternyata bukan tidak bagus, kurang baik. Kamu gini dulu, atau ambil sapu, atau ke WC. Sikat WC-nya. Mohon maaf. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mulai hari ini taruh paradigma itu, kita jadikan sekolah ini pembawa perubahan dulu. Minimal kita sendiri dulu deh setiap menemukan anak-anak terlambat. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapati ada anak yang terlambat, kemudian Ibu ngomong gini atau Bapak ngomong seperti ini ke anak yang terlambat tadi. Ya Allah,
kita tidak marah tapi intonasinya dikurangi, sama seperti yang pertama. Kok kamu begini lagi? Gitu. Kamu tahu gara-gara kamu ibu dimarahi Wakakur. Kamu tahu nggak gara-gara kamu ibu dimarahi Bu Lis. Jadi anak dianggap merasa bersalah. Jadi anak berpikir begini, oh jadi gara-gara saya ya Bu ibu dimarahi. Dia kalem ngomongnya tapi menunjuk kepada kesalahannya dia sendiri secara tidak langsung. Yang ketiga, teman. Ini teman yang sering. Teman boleh tapi jangan over. Kalau over bahaya. Kenapa? Karena ada beberapa guru yang misalnya contoh tidak di sini ya, dia menganggap murid temannya dia. Jadi sehingga ketika dia pikir aman bro, lanjut. Kenapa teman? Kan aman. Pertanyaannya satu, ketika itu bukan teman dia kan jadi masalah itu. Iya. Jangan gitu lagi ya bro, siap bro. Apalagi seusia misalnya, kan masih bujang. Kita kan negara SMA nih ya. Kita juga punya PPL di sini. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini sudah kita berlakukan sekarang dan saya lihat dengan secara langsung dengan Bu Lis sebagai wakil membuat aturan-aturan. Ini juga masuk di pemantau kalau menurut saya. Kenapa? Karena ada poin-poin berlaku dan itu diberikan poin bergantung dari pada topik. Jadi pemantau. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan anak terlambat masuk, ketika Bapak Ibu menemukan anak melanggar peraturan, berarti Bapak Ibu dengan langsung menghukum tanpa ada dasar di buku tatip. Itu maksudnya dari pemantau. Jadi kalau di buku tatip tidak ada hukuman pelanggaran yang dibuat, anak itu jangan dihukum. Kenapa? Karena tidak ada di aturan. Makanya kalau bisa tiap tahun berhenti terus tata tertib itu. Oh tahun kemarin ini tidak masuk, masukkan lagi. Oh tahun kemarin masukkan lagi. Kenapa? Karena setiap hari, setiap tahun anak-anak akan bertingkah yang aneh-aneh. Gitu. Dan yang terakhir manajer, ini yang manajer yang hebat. Kenapa? Manajer ini tidak menyalahkan siswa, walaupun dia salah. Dan intinya adalah manajer ini memberikan solusi, tapi tanpa memberikan jawaban atas permasalahannya. Dikasihkan beberapa pernyataan atau pertanyaan untuk kepada siswa sendiri yang menarik kesimpulan. Oh iya Bu, saya salah. Saya akan begini-begini. Mereka kita nggak usah bicara Bu, Bapak Ibu. Lanjut Bu Nurul. Keyakinan sekolah versus peraturan nih. Saya kemarin coba masuk kelas 10.1, 10.3, 12 semua saya masukin dan kami berkeyakinan. Masya Allah Bu keren. Saya baru mulai saja itu udah keren. Apalagi saya langsung ngajar nanti. Keyakinan adalah dibuat oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Artinya apa? Seluruhnya masuk, satpam masuk, PU masuk semua. Jangan ada lagi beberapa guru hanya beberapa guru yang rapat bos. Ini sudah selesai. Ya. Tapi seluruhnya dikaitkan. Ya. Kalau peraturan hanya sebagian. Kemudian mengganti kalimat negatif ke positif. Dilarang berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jadi kadang-kadang kita masih menggunakan kalimat-kalimat pengganti negatif. Tidak boleh merokok, itu negatif. Diganti menjadi jagalah kesehatan. Jadi umum. Kalau saya tanya Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu menggunakan helm yang naik motor? Demi apa? Bapak Ibu silakan dijawab. Keselamatan, maka keselamatan itu jadi keyakinan. Gak usah panjang-panjang. Dia udah tergambar di situ. Ya, lanjut. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk tulisan yang besar dan ditempelkan di dinding yang terlihat. Harusnya seperti itu. Saya kemarin di Sunadia waktu lebaran yang pertama, Masya Allah, keren-keren. Saling menghormati, empati. Setiap masuk itu berusaha gede-gede. Kenapa? Anak-anak melihat dan itu menjadi otak mereka, mindset mereka masuk ke dalam otak. Bukan di buku tatip, tidak terbaca. Harus seperti itu. Tapi nanti kita Bapak Ibu kalau sekolah baru kita buatlah seperti itu. Kalau sih tidak mungkin dari tempel-tempel, khawatir nanti diganggu oleh sekolah yang kita tempati. Yang terakhir, tidak terlalu banyak membuat keyakinan. Minimal 3 atau 7 maksimal. Kita buat dulu itu, kalau itu masuk ke mereka, udah tambah kita melekat. Seperti itu. Jadi kalau peraturan sama keyakinan beda. Saya kemarin udah coba Bapak Ibu di kelas tentang keyakinan saya mata pelajaran mapel ekonomi. Saya bilang ke anak-anak, sebelum gue masuk materi kita buat keyakinan. Apa tuh keyakinan Bu Aruya? Agama saya Islam bukan. Keyakinan itu adalah hal-hal positif yang kita tulis akan mendukung proses belajar kalian. Baik Bu, apa contohnya Bu? Orkan.
masuk ke depan waktu jam ibu. Setuju. Enak Bapak Ibu. Sip, lanjut yang kedua silakan. Kasih ke anak-anak Bapak Ibu, kita nggak usah bicara. Bu Arya, saya nggak suka pakai HP teman saya, baik HP di saya. Mereka sendiri yang ngasih, kita cuma ikut. Yang ketiga, saya kemarin 10-11 Bapak Ibu, mereka mengatakan seperti ini, Bu Arya tidak boleh makan. Oh siap. Selama belajar PKW tidak boleh makan, kecuali minum. Ada air mineral yang kita bawa. Itu gampang Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sendiri yang buat. Kita hanya memfasilitasikan untuk menjalankan program kita. Saya buat Bapak Ibu, dan saya buat video kemarin, insya Allah nanti akan saya bagikan. Ya, lanjut. Nah, segitiga restitusi ini materi terakhir. Jadi ketika ada Bapak Ibu menemukan satu murid yang melakukan kesalahan, baik itu di kelas, baik dia terlambat maupun di mana, harus menggunakan segitiga restitusi sebagai pola kita untuk menegur anak, pola-pola kita sebagai guru berdialog sama anak, menstabilkan identitas, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kita ada contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ada anak kelahi 2, anggap aja si Abi dengan si Yasin, kita ambil 12 4. Abi sama Yasin berkelahi 8 karena bola basket, jadi beradu foto. Si Yasin baju 3 kancingnya terlepas karena perbuatan Abi. Yang melihat guru BK langsung menarik, itu salah. Boleh dipanggil, habis dipanggil ke ruangan ditanyakan kepada anak tadi. Terpisah, jangan digabung dulu. Abi kenapa marah ya? Gitu pertanyaannya. Bukan kamu tadi ngapain? Kamu apa yang enggak? Diganti pertanyaannya menjadi Abi marah ya nak? Kenapa? Kita lihat ekspresinya anak kita. Kalau dia nak bahagia nak ya? Baru dia cerita, cerita dia. Saya sudah coba kemarin Bu. Bulis kemarin ngasih ke saya data kelas 10, kelas 11. Namanya Ulan dari Somedia. Saya mau coba praktik benar Bu. Dia cerita panjang, saya tidak cerita. Serius. Jadi ketika saya tanyakan, nah kamu tahu nggak kalau kita tidak pernah tahu masalahnya dia, beda dengan tadi. Yang pertama saya bilang 2 orang berkelahi, kasih bajunya lepas dengan yang terlambat. Yang terlambat itu saya bilang, nah kamu tahu nggak kenapa dipanggil? Nggak ngerti. Ibu dapat informasi dari Bu Lis, kamu terlambat ya? Apa dia bilang? Iya Bu. Oke. Tapi yang kedua yang paling fatal, ibu melihat ibu dari Bu Lis katanya kamu merokok. Dia nggak mau ngomong pertama Pak. Kalau kita sebagai guru tidak sabar, udah selesai. Coba masa kamu nggak bisa begitu. Dan saya coba kemana praktekin, alhamdulillah Pak luar biasa. Langsung dia bilang, betul kamu nggak merokok. Coba kamu ingat lagi deh, dari rumah ke sekolah merokok enggak? Iya sih Bu merokok tapi pakai jaket, kan nggak kelihatan. Oke, sekarang ibu tanya lagi, kalau Bu Lis ngelihat kamu, Bu Lis tahu nggak kamu sekolah di sini? Tahu Bu, berarti kamu salah atau benar? Iya Bu, salah saya Bu. Nah terus ibu tanya lagi, gimana kamu perbaikinya? Saya kalau merokok Bu, udah sampai ke jam lagi. Oh bagus, gitu aja. Lanjut apa lagi nak? Di tadi pada nggak ada sih Bu, apa berapa poinnya? Jelaskan. Lanjut contoh yang tadi, bagaimana Abi sama Yasin berkelahi. Kalau sudah cerita pasti ya si Abi, saya marah Bu, saya jengkel sama si Yasin Bu, makanya saya pukul dia Bu, saya tarik bajunya. Oke, panggil lagi si Abi, si Yasin, saya. Yasin, bagaimana kamu mau terima? Tidak Bu, saya mau kembalikan kancing saya. Kita sebagai guru, mau itu guru BK atau guru IPA, fisika, kimia, tidak ada masalah, harus pakai ini. Kemudian tanyakan lagi kepada Abi, Abi bisa nggak kancing dikembalikan? Waduh Bu, saya nggak bisa jalan Bu, kayak atau saya aja kan Bu. Kita sebagai guru jangan lagi ngomong gitu. Ibu ada ide, itu ada guru kita. Namanya Pak Heksan, itu guru busana bagus. Coba kamu belajar lagi sama dia. Bisa kan Bu? Bisa. Kita ajak anak kita. Dan tadi artinya Pak, dia yang buat kesalahan, maka dia juga yang tanggung jawab. Selesai. Selesai. Kenapa? Karena ada satu permasalahan yang dikelola oleh mereka sendiri dan mereka sendiri yang menemukan solusinya. Kita sebagai guru tidak ikut campur, hanya memfasilitasi saja. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada anak salah, wajar nak kamu marah, wajar kamu marah, gitu dulu. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan kepada siswa tanpa
ada memojokkan, tanpa ada menghakimi, walaupun sebetulnya dia salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah tanyakan Bapak Ibu, Abi, Yasin, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar terkait yang kita buat sekolah? Bu, saling menghormati. Paham sudah nak? Baik. Selesai masalah. Poin diberikan tapi nanti tidak langsung poin. Ada tahapannya. Dan saya baru tahu, makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya tetap mengambil BK untuk saya pegang. Karena terkait dengan materi tentang disiplin positif tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja materi dari saya. Sudah muncul. Terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mau memberikan sedikit pencerahan, sedikit materi yang saya dapat dari guru penggerak. Mudah-mudahan membawa perubahan. Mudah-mudahan nanti di sekolah kita yang baru itu akan menjadi sekolah terbaik di Samarinda, khususnya ya SMA 14 terbaik. Itu doa saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.